Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Nurkolif, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Juresio Lampung dari program studi Tadris Biologi kelas A angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Coba Sobat perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar tersebut terdapat hewan, tumbuhan, air, tanah, dan sinar matahari. Kira-kira apakah mereka bisa berdiri sendiri atau saling bergantung satu sama lain ya? Oke, tentu saja mereka saling bergantung ya Sobat. Tumbuhan butuh sinar matahari dan air untuk tumbuh. Hewan butuh tumbuhan sebagai makanan. Dan tanah menjadi tempat hidup bagi semuanya. Mereka saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ekosistem merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dengan lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara. Ukuran ekosistem bervariasi Sobat, seperti dalam kolam kecil hingga hutan hujan dan mencakup berbagai habitat. Ekosistem mempunyai dua komponen utama Sobat, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Sementara komponen abiotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Sobat, dapat kita ketahui, di alam ini semua makhluk hidup punya peran penting. Nah, semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem disebut dengan komponen biotik. Mereka saling berhubungan dan bekerja sama supaya kehidupan di bumi tetap seimbang. Terdapat 3 bagian dari komponen biotik Sobat. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga dekomposer. Yang pertama produsen. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau yang bisa melakukan fotosintesis. Jadi mereka menjadi sumber utama bagi makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen dibagi lagi jadi beberapa bagian, yaitu konsumen primer, memakan tumbuhan, contohnya rusa, kelinci. Lalu ada juga konsumen sekunder, yaitu hewan yang memakan konsumen primer, seperti serigala. Dan yang terakhir, konsumen tersier, yaitu hewan pemakan konsumen sekunder, contohnya macan tutul. Nah, sekarang bagian komponen biotik yang ketiga yaitu dekomposer. Dekomposer merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Selanjutnya komponen abiotik, contohnya seperti suhu yang berfungsi untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Yang kedua udara yang berfungsi menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga air berperan penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Yang keempat cahaya sebagai sumber energi utama untuk fotosintesis. Dan yang terakhir tanah sebagai nutrisi bagi tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi komponen dalam ekosistem. Yang pertama ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik, dan yang kedua interaksi antara komponen biotik dan biotik. Perlu Sobat ketahui, di alam ini semua makhluk hidup dan benda tak hidup ternyata saling berhubungan loh. Nah, hubungan itulah yang disebut dengan interaksi komponen. Mari kita bahas satu persatu biar Sobat makin paham. Nah, interaksi komponen dalam ekosistem terbagi menjadi 2 Sobat, yaitu interaksi komponen antara biotik dan abiotik dan interaksi komponen antara biotik dan biotik. Yang pertama kita akan bahas tentang interaksi komponen biotik dan abiotik. Coba Sobat perhatikan tumbuhan di sekitar kalian. Supaya bisa tumbuh, tumbuhan butuh cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Betul apa tidak? Nah, itu semua termasuk komponen abiotik. Makhluk hidup atau komponen biotik bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Jadi, komponen abiotik ini menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup bisa beradaptasi. Lalu yang kedua, kita akan bahas tentang interaksi komponen biotik dan biotik.
Semua makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain dengan berbagai cara. Ada yang saling membantu, seperti lebah yang mengambil nektar sambil membantu bunga melakukan penyerbukan. Ada juga yang saling bergantung untuk makan, misalnya burung yang makan serangga atau sapi yang makan rumput. Nah, interaksi inilah yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem sobat. Kalau salah satu komponen terganggu, maka keseimbangan alam bisa rusak. Oke sobat, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini yang pertama contohnya fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. Tanpa sinar matahari, tumbuhan tidak bisa menghasilkan makanan. Jadi, sinar matahari di sini berperan sebagai komponen abiotik yang membantu tumbuhan, si komponen biotik untuk bertahan hidup. Contoh yang kedua yaitu pada proses respirasi. Proses ini dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen. Manusia, hewan, bahkan tumbuhan juga melakukannya. Artinya, makhluk hidup sangat bergantung pada udara, yaitu salah satu komponen abiotik. Contoh yang ketiga yaitu siklus mineral. Mineral-mineral penting seperti nitrogen dan fosfor terus berputar melalui tanah, tumbuhan, dan hewan. Inilah yang disebut perputaran mineral esensial melalui makhluk hidup dan lingkungannya. Tanpa mineral dari tanah, makhluk hidup nggak akan tumbuh dengan baik. Contoh yang keempat yaitu siklus air. Air menguap ke atmosfer, membentuk awan lalu turun lagi sebagai hujan. Proses ini penting banget karena menjaga ketersediaan air di bumi. Makhluk hidup sangat bergantung pada siklus air ini untuk tetap hidup dan berkembang. Oke sobat, sekarang kita masuk ke pembahasan interaksi antara komponen biotik dan biotik. Kira-kira apa sih maksudnya? Yap, ini adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Di sini contohnya ada predasi dan simbiosis. Pertama kita bahas tentang predasi. Predasi merupakan interaksi antara dua organisme, di mana satu organisme yaitu predator memburu dan memakan organisme lain yang disebut mangsa untuk bertahan hidup. Contohnya seperti burung elang yang memakan kelinci atau harimau yang berburu rusa. Meskipun terdengar menegangkan, predasi ini penting banget untuk menjaga keseimbangan jumlah populasi di alam. Yang kedua ada simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama. Hubungannya bisa saling menguntungkan, merugikan, atau bahkan netral. Tahukah sobat bahwa predasi punya bagian-bagian penting? Yang pertama ada rantai makanan, yang merupakan urutan hubungan makan-memakan antar organisme. Lalu yang kedua ada aliran energi, yang merupakan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Dan yang ketiga ada jaring-jaring makanan, yang merupakan kumpulan rantai makanan yang saling terhubung. Nah, sekarang kita bahas ke rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan hubungan makanan dimakan antara makhluk hidup. Coba sobat lihat gambar di samping. Nah, di sini pertama ada rumput sebagai produsen, karena rumput bisa membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Lalu selanjutnya rumput ini dimakan oleh belalang. Nah, belalang disebut sebagai konsumen primer karena dia pemakan tumbuhan. Lalu belalang dimakan oleh katak yang menjadi konsumen sekunder. Selanjutnya katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Elang ini disebut dengan konsumen puncak atau final karena dia berada di tingkat paling atas dalam rantai makanan. Tadi kita sudah tahu ya sobat, bagaimana makhluk hidup saling berhubungan lewat rantai makanan. Nah, sekarang gimana sih energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain? Nah, pada aliran energi inilah energi berpindah dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Semuanya dimulai dari matahari. Energi cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan hijau atau produsen lewat proses yang namanya fotosintesis. Nah, energi itu disimpan dalam bentuk makanan, menjadi sumber energi pertama dalam ekosistem. Selanjutnya, energi dari tumbuhan berpindah ke konsumen. Misalnya, domba yang memakan rumput. Dari situ, sebagian energi dipakai untuk bergerak, tumbuh, dan bernapas.
Tapi ingat, nggak semua energi diteruskan ya. Sebagiannya terbuang dalam bentuk panas dan sisa metabolisme. Ketika makhluk hidup mati, energi dan zat sisa itu akan diuraikan oleh dekomposer, seperti jamur dan bakteri. Hasil penguraian ini mengembalikan nutrisi ke tanah, lalu diserap lagi oleh tumbuhan. Begitulah energi terus mengalir dari matahari ke produsen, ke konsumen, lalu kembali lagi ke alam. Wah, keren banget ya sobat. Ternyata energi itu nggak pernah hilang, tapi selalu berpindah dan berputar, menjaga kehidupan di bumi tetap seimbang. Coba sobat perhatikan gambar di samping. Di gambar tersebut ada tumbuhan, belalang, laba-laba, burung, dan elang. Kira-kira mereka saling berhubungan enggak ya? Nah sobat, ternyata mereka saling berhubungan dan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan, yaitu gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung di suatu ekosistem. Contohnya, rumput dimakan oleh kelinci, lalu kelinci dimakan oleh rubah, dan rubah bisa jadi mangsa elang. Tapi di sisi lain, rumput juga bisa dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh laba-laba, lalu laba-laba dimakan oleh burung. Oke sobat, di awal tadi saya sudah menjelaskan tentang interaksi komponen biotik dengan komponen biotik, yang bagiannya ada predasi dan simbiosis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang tentang simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang merupakan hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis parasitisme, yang merupakan hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat sementara yang lain dirugikan. Dan yang ketiga, ada simbiosis komensalisme, merupakan hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat sementara yang lain tidak berpengaruh.